Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Dalam renungan hari ini, kita memohon agar Tuhan Yesus menolong kita untuk mengenal dan mencintainya. Saudara-saudari, Kristus mengenal kita. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar, seperti termuat dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 3. Bagi orang Yahudi, memanggil seseorang dengan namanya sama dengan menyentuh identitas dirinya yang terdalam, sama juga menyentuh inti batinnya yang terdalam. Bagi mereka, nama mencerminkan siapa dirinya, makna diri sebagai pribadi. Meskipun sebagai manusia, kita adalah buah dari cinta orang tua kita. Jiwa kita dibuat dan dibentuk langsung oleh Tuhan. Kristus menciptakan jiwa kita. Kristus mengetahui diri kita yang terdalam. Dia tahu tidak hanya nama kita, tetapi dia tahu juga pikiran, perasaan, mimpi, dan ketakutan kita, bahkan keinginan terdalam kita. Saudara-saudari, fakta ini harus menjadi sumber kedamaian dan keyakinan besar dalam doa kita. Kristus benar-benar tahu apa yang terjadi dalam hati kita. Kristus juga mencintai kita. Melalui inkarnasinya, Kristus mengosongkan dirinya dari kemuliaan surgawinya untuk diri kita semua. Saudara-saudari, bagaimana jadinya hidup tanpa misa, hidup tanpa ekaristi, hidup tanpa pengakuan dosa, hidup tanpa Injil di mana kita menemukan jalan yang harus diikuti, hidup tanpa gereja dan ajaran magisterium. Namun, hal yang mengerikan dan mahal untuk semua keuntungan ini
adalah Kristus diminta untuk mencurahkan darahnya di kayu salib. Karena cintanya kepada kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Kristus berpaling kepada kita masing-masing tanpa kecuali. Dan Kristus juga meminta kepada kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang Ia lakukan. Kristus meminta kita untuk menjadi saksi cintanya di dunia ini yang gelap dan kadang dilanda rasa putus asa. Saudara-saudari, Kristus menawarkan kepada kita hidup dalam kelimpahan. Dengan menerima Kristus sebagai gembala yang baik, kita dijamin untuk menemukan padang rumput. Bagi seekor domba, padang rumput berarti makanan yang cukup, keamanan dari predator, dan hubungan damai dengan domba lain. Kristus menjanjikan hidup yang berkelimpahan bagi mereka yang menerimanya. Hidup dalam kelimpahan tidak berarti kekayaan materi dan kesuksesan, makanan dan keamanan, serta kedamaian yang dijanjikan adalah bersifat spiritual, tetapi bukan berarti yang materi atau dunia tidak kita peroleh. Apakah kita menghargai apa yang Dia hargai? Apakah kita benar-benar lapar akan makanan rohani? Atau apakah kita mendambakan hal-hal yang dangkal dan sia-sia yang tidak pernah dapat memuaskan jiwa kita? Sukacita yang Tuhan ingin tuangkan ke dalam hati kita hanya dapat diterima jika kita membiarkan hati kita untuk lepas dan dikosongkan dari apapun yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Yesus memperingatkan kita bahwa kita tidak dapat melayani dua Tuhan. Saudara dan saudari, semoga firman Tuhan ini menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.